Shalom. Kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu
yang telah Engkau tebus dengan darah yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Teliti lalu buka hati.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 8 Februari 2026. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan. Dengan topik minggu, diberkati untuk menjadi berkat. 2. Umum. 1. Anak lahir. Pada hari Senin 2 Februari 2026, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Endro Oberson Sihotang, Ibu Renita Julistia Sinaga dari WIK 11, NRJ 261839. Kita bersyukur kepada Tuhan, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 8 Februari 2026, telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Besalel Agustinus Rumahorbo dan Ibu Piona Dinda Priskilia Sinaga, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 22 November 2025 yang lalu. Alamat rumah Jalan Pajar, Blok F3, nomor 21, Cipondo Makmur, WIK 11, NRJ 261840. 3. Warta pernikahan. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Abel Osario Soares Sirait, putra dari Bapak Syahlim Sirait almarhum, dan Ibu Mawar Suryani Sihombing,
Jemaat HKBP Lumban Hariara Resort Sitolu Ama, Distrik 4 Toba, dengan Vera Julia Tambunan, putri dari Bapak Situa Jackson Tambunan almarhum, dan Ibu Flora Sianipar, Wik 4. Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu 7 Februari 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari 2026 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, masuk pukul 8 WIB. 4. Jemaat meninggal. A. Pada hari Minggu 1 Februari 2026 telah meninggal dunia Bapak Situa Jonggi Panangian Harianja, tutup usia 63 tahun dari WIK 21. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Rindang Novina Panjaitan dan keluarga yang ditinggalkan. B. Pada hari Selasa 3 Februari 2026 telah meninggal dunia Bapak Juluber Simamora, tutup usia 59 tahun dari WIK 11. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Bendo Siti Manulang dan keluarga yang ditinggalkan. C. Pada hari Jumat 6 Februari 2026 telah meninggal dunia Bapak Jepri D. Simamora, tutup usia 50 tahun dari WIK 23. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Inang Oktavia Ria TH Tamba dan keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka yang dilayani oleh Pendeta Maridu Purba MTH dan Parhalado WIK 23. 5. Pengkhotbah tamu. Hari ini 8 Februari 2026 yang melayani pemberitaan firman atau khotbah dalam ibadah pukul 18 WIB adalah Inang Pendeta Riswanti Panjaitan MTH. Seluruh Parhalado dan Jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 6. Persembahan ke depan. A. Hari ini Minggu 8 Februari 2026 kita mengumpulkan persembahan khusus ke depan di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Amang Sintua Dr. Andus Jonar Limbong WIK 9. Persembahan 1A, 1B dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. B. Dalam ibadah minggu tanggal 15 Februari 2026 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan khusus dalam amplop ke depan sebagai tanda kasih atas pelayanan almarhum Situa Jonggi Panangian Harianja. Persembahan 1A, 1B dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. 7. Learning calon Sintua. Pada hari Jumat 13 Februari 2026 pukul 18 akan dimulai Learning calon Sintua bertempat di Gedung Baru lantai 2. Untuk itu diminta kepada seluruh calon Sintua agar hadir mengikuti learning tersebut. 8. Ibadah pembukaan Pertangyangan WIK. Pada hari Rabu 11 Februari 2026, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan Pertangyangan WIK. Masuk pukul 19.00 WIB. Bertempat di gereja. Agar seluruh Parhalado dan jemaat hadir mengikuti pertangyangan tersebut. 9. Family gathering, pelayan penuh waktu dan keluarga HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 9 Februari 2026
akan diadakan family gathering pelayan penuh waktu dan keluarga HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Mabella Hotel Anyer Banten. 10. Konven dan Bonataun Distrik 21 Banten. Pada hari Kamis 12 Februari 2026 akan dilaksanakan Konven dan Bonataun HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Gedung Pertemuan Sinta Tangerang, masuk pukul 9.00 WIB. 3. Koinonia, pelayanan persekutuan. 1. Bonataun Seksi Remaja dan Pemuda. Hari ini Minggu 8 Februari 2026, Seksi Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota melaksanakan ibadah syukuran awal tahun atau Bonataun bertempat di Gedung Sopo Saroha mulai jam 13.00 WIB. Dipimpin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauru. Melalui warta ini, pengurus Seksi Remaja dan Seksi Pemuda mengundang seluruh anggota Seksi Remaja dan Pemuda menghadiri kegiatan tersebut. 2. Bonataun Naposo Transiamus. Pada hari Sabtu 14 Februari 2026, Punguan Naposo Transiamus HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan ibadah syukuran awal tahun atau Bonataun bertempat di Wismi Tangerang mulai jam 18 WIB dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian. 3. Bonataun NHKBP. Pada hari Minggu 15 Februari 2026, NHKBP Tangerang Kota akan melaksanakan ibadah syukuran awal tahun atau Bonataun bertempat di Gedung Sopo Saroha mulai jam 13.00 WIB dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian. 4. Pendalaman Alkitab Seksi Paropuan. Hari Kamis 12 Februari 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Perempuan bertempat di gereja masuk pukul 17.00 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayan, kebaktian, dan kolektan dilayani oleh perempuan dari WIB 9 dan Kor Punguan Ina Deborah, serta yang menyediakan konsumsi dari BPH, WIB 28 dan WIB 29. 5. Pendalaman Alkitab Seksi AMA. Pada hari Kamis 12 Februari 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi AMA bertempat di Sopo Saroha masuk pukul 19.00 WIB. Diminta kehadiran Punguan AMA, AMA Kantata Gloria, AMA Asap Bermazmur, dan semua AMA dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Pelayanan ibadah atau liturgis dilayani oleh Sintua Amri Sartono Purba dan Doa Siapaat Sudung Simatupang, dan yang mengumpulkan persembahan Sintua Pahala Panjaitan, Sintua Jantus Purba, Eliner Lumbanggaol. Persembahan pujian dari Kor Ama Huria, Kor Ama Kantata Gloria, dan Kor Ama Asap Bermazmur. 6. Seksi Lansia. Pada hari Selasa 10 Februari 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Lansia dimulai pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. 4. Marturia, pelayanan kesaksian. 1. Ibadah Bonataun Paduan Suara Gita Serapim. Pada hari Senin 9 Februari 2026, Paduan Suara Gita Serapim akan melaksanakan ibadah syukuran awal tahun atau Bonataun bertempat di Gedung Sopo Saroha mulai jam 19.00 WIB dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian. 5.
5. Diakoni, pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 82 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 13 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Puaskanlah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Amang dan Inang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kabar baik bagi kita pada Minggu Seksa Gesima, Minggu 60 hari sebelum hari kebangkitan, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang saudara yang dikasihi Tuhan, lazimnya dan secara umum bila seseorang atau satu keluarga pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya itu disebabkan yang pertama mungkin karena faktor bencana alam atau kelaparan, atau mungkin karena faktor pekerjaan, dimutasi dari satu tempat ke tempat yang berbeda, atau mungkin juga perpindahan itu juga motifnya sering karena keadaan hidup yang kurang baik, sehingga seseorang memberanikan diri pergi ke tempat yang lain untuk berharap supaya di tempat yang baru dia boleh merasakan atau memperoleh hidup yang lebih baik. Hampir jarang kita menemukan bahwa ada seseorang atau keluarga pindah dari sebuah tempat, dari sebuah kota atau dari sebuah desa yang hidupnya sudah mapan, yang hidupnya sudah nyaman, yang hidupnya sudah baik, ke sebuah tempat yang sama sekali dia tidak ketahui. Karena memang Amang dan Inang saudara dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan dasar kita manusia ini adalah ingin memperoleh rasa aman, ingin memperoleh rasa nyaman, rasa tentram. Dan ini dalam segala hal, bukan hanya menyangkut soal ekonomi, tetapi juga dalam hubungan sehari-hari, dalam interaksi dan relasi kita, dan dalam komunitas. Molo dungsonang duiba dihutai, tabu parsaoran, kita rasa-rasanya sulit untuk meninggalkan itu. Apalagi kalau hidup sudah mapan. Atau bagi anak-anak muda, kalau hatinya udah cocok, ya rasa-rasanya jangan putus. Kalau bisa jangan putus. Mau sama dia saja. Tidak mau lagi berpindah ke lain hati. Sekalipun mungkin ada yang lebih cantik. Tapi tentang pasangan bukan soal hanya cantik, bukan hanya soal ganteng, tetapi soal kecocokan hati. Nyaman, hubungan yang nyaman, ada damai, ada ketulusan.
Ini yang dirindukan oleh setiap orang. Tetapi Amang dan Inang, ini berbeda dengan kisah Abraham. Dia justru pergi meninggalkan kampung halamannya, Haran, yang sudah lama didiaminya. Dan bahkan bukan hanya sekedar lama, di sana dia hampir telah memiliki segalanya. Hidup yang mapan, yang makmur, nyaman, tentram, dan aman. Dan atas perintah Tuhan dia disuruh keluar, pergi dari kampung halamannya, dari Haran, dari zona amannya, dari zona nyamannya, dan zona mapannya. Ke sebuah tempat yang sama sekali dia tidak mengerti dan dia tidak ketahui. Kalau waktu itu sudah ada Google mungkin masih bisa membantu. Contoh rupanya kan sonarekat tabudo. Molo dimutasi iba tu sada huria, merhiteska, perjulit turni googling dotong dah. Apalagi di media sosial yang sudah sangat berkembang, yang terkoneksi, kita mudah mengakses. Mungkin ada saudara, mungkin ada teman dan lain sebagainya. Waduh di sini. Atau kalau Amang dan Inang juga pernah mengalami mutasi dari satu tempat, dari satu perusahaan atau satu instansi ke kantor yang lain, mungkin juga ini terjadi. Bagaimana di sana? Kita ingin mengetahui. Tetapi ini tidak berlaku bagi Abraham. Dia pergi diutus ke tanah Kanaan yang sama sekali dia tidak ketahui. Memang Amang dan Inang tidak dapat dipungkiri, salah satu ciri hidup masyarakat pada zaman itu adalah nomaden. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab sejarah mencatat, kalau kita baca dalam Kejadian 11 sebelum pasal 12 ini, ternyata sebelum Abraham dan ayahnya serta saudara-saudaranya tinggal di Haran, mereka sudah tinggal di Ur Kasdim. Dari sana mereka pindah dari Ur Kasdim. Tetapi waktu itu ayah Abraham masih hidup yang bernama Terah dan saudara-saudaranya dan juga istrinya dan semua keluarga. Mereka pergi meninggalkan Ur Kasdim lalu tinggal di Haran, dan di Haranlah ayah Abraham yang bernama Terah itu meninggal. Ini menandakan bahwa memang ciri hidup masyarakat pada masa itulah nomaden berpindah-pindah. Tetapi Amang dan Inang, kisah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 5, perpindahan Haran atau panggilan Abraham, ketika Tuhan memanggil Abraham supaya keluar pergi dari Haran menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, ini bukan sekedar perpindahan tempat atau lokalisasi, atau bukan nomaden seperti tradisi pada masa itu. Tetapi keluarnya Abraham, perginya Abraham sesuai dengan panggilan Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini merupakan sebuah zaman dan babak serta era baru bagi Abraham. Mengapa saya katakan era dan zaman baru bagi Abraham? Yang pertama, dari hidup yang tidak mengenal Tuhan kepada hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah era barunya. Sian nasotumadda debata diju. Gabi bangso, gabi halak, gabi keluarga, natumadda debata. Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Amang dan Inang, Alkitab mencatat dalam Kejadian Yosua, dalam Yosua 24 ayat 2, Yosua berkata seperti ini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Di seberang sungai Efrat, maksudnya ketika di Ur Kasdim, mereka belum mengenal Tuhan. Sama sekali belum mengenal Tuhan. Yang mereka percaya dan mereka sembah adalah Allah lain. Sehingga Kejadian 2 ayat 1 sampai 5, panggilan Allah kepada Abraham ini menjadi zaman baru bagi Abraham. Ini kisah pertama kali Abraham berjumpa dengan Allah. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham dan menyatakan rencananya. Maka saya katakan ini dengan zaman baru, babak baru.
Dan yang lebih hebatnya lagi, Amang dan Inang, mengapa saya katakan ini zaman baru? Bukan hanya bagi Abraham, ini menjadi zaman dan babak baru dalam hidupnya, tetapi bagi seluruh kaum di muka bumi. Sebab dicatat dalam ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Oh, ini zaman dan babak baru. Dengan Abraham, semua kaum mendapat berkat dan akan diberkati. Dan akan mengenal Tuhan. Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata bukan hanya Abraham yang akan mengalami hidup yang baru, zaman baru dan babak baru. Tetapi juga seluruh kaum di muka bumi ini. Revolusi yang sangat besar. Revolusi yang sangat fundamental dan begitu hebat. Maka Amang dan Inang, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana sikap kita ketika Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah masa depan. Ketika Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah babak yang baru dalam hidup. Kita katakanlah misalnya seperti tahun 2026 ini. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita menghadapinya. Sebab kita sama sekali belum tahu apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita belajar bagaimana kita menghadapi perubahan zaman ini. Sebab dari masa ke masa, dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Dan perubahannya begitu deras. Terutama di era saat ini, era yang disebut sebagai era 5.0. Era yang dikenal sebagai era kolaboratif. Manusia berkolaborasi dengan mesin. Bukan hanya sekedar era 4.0 sistem digitalisasi, semuanya serba otomatis. Tetapi di era 5.0 ini kita melihat bahwa kita akan berkolaborasi, hidup kita berkolaborasi dengan kecanggihan-kecanggihan zaman. Maka Mang dan Inang, dari firman Tuhan ini bagaimana kita menghadapi perubahan itu? Bagaimana kita menyikapi babak baru? Bagaimana kita menjalani tahun yang baru? Yang sama sekali kita tidak mengerti. Yang pertama dari firman Tuhan ini, menjadikan firman Tuhan menjadi satu-satunya kompas kehidupan. Menjadikan firman Tuhan menjadi satu-satunya kompas kehidupan. Firman Tuhan ini pada ayat 1 dimulai dari kata berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mungkin bagi kita ini terlalu biasa. Sebab memang dalam Alkitab itu ini banyak tertulis. Berfirmanlah Tuhan kepada Daud, kepada Elia, dan lain sebagainya. Ini terlalu biasa dan terlalu umum. Dan terlalu sering kita dengar. Tetapi Amang dan Inang, justru ini menjadi sangat penting. Dan kalimat ini sangat menentukan. Sebab kata berfirman dalam bagian ini diterjemahkan dari kata amar. Artinya berkata, berucap secara langsung. Artinya Tuhan tidak memakai perantara. Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Tuhan hadir. Dan perintah yang disampaikan itu dalam bentuk imperatif. Firman yang disampaikan Tuhan itu dalam bentuk imperatif dan janji. Perintah dan janji. Ini luar biasanya. Dengan demikian kita bisa memahami kalau Tuhan berfirman secara langsung kepada Abraham dan menyampaikan rencananya, perintahnya dan janjinya secara langsung. Artinya Abraham tidak sendiri dalam menunaikan tugas ini. Dan itu kita bisa lihat dalam kisah-kisah selanjutnya. Bagaimana Tuhan selalu hadir. Dan berbicara kepada Abraham. Berulang kali. Untuk meneguhkan Abraham. Untuk menyertai. Dan untuk memberkati Abraham. Sehingga kita bisa memahami Amang dan Inang dalam memulai segala sesuatu yang baru kita jalani. Dalam memulai sebuah perubahan, bagaimana kita menyikapi. Ternyata perubahan itu harus kita sikapi pertama-tama dengan firman Tuhan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan. Ini menjadi kompas yang menuntun. Maka dalam ayat 4 kita melihat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah kompas dan petunjuk. Segala sesuatu yang dilakukan Abraham bermula dan didasarkan pada firman Tuhan. Amang dan inang, ini sangat penting. Terutama ketika kita menghadapi era revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang ini revolusi industri 5.0. Sebab memang menurut seorang ahli yang bernama Alvin Toffler, dia berkata seperti ini. Sepanjang sejarah peradaban manusia, baru 3 kali manusia mengalami perubahan yang sehebat kita alami saat ini. Yaitu perubahan yang secara total dan radikal mengubah hidup manusia. Baik gaya hidupnya, pandangan hidupnya, dan sikap hidupnya. Kalau revolusi pertama, yaitu revolusi pertanian, belum revolusi 1.0. Yang terjadi ribuan tahun yang lalu, ini menjadi tonggak pertama peradaban hidup manusia. Segala sesuatu berubah total. Lalu terjadi revolusi kedua, lebih kurang 100 tahun yang lalu. Itulah yang kita kenal dengan revolusi industri. Ini juga mengubah total seluruh aspek kehidupan manusia. Terjadinya revolusi industri ditandai dengan bahwa manusia tidak lagi bergantung penuh pada tangan dan kaki. Muluning lau hita tumidan dan perlu bimerdalapat. Sudah ada kendaraan. Dan perlu bimerhuda atau keledai. Seperti pada zaman Alkitab. Sudah ada pesawat. Sekalipun manusia tidak memiliki sayap, tetapi manusia bisa terbang. Dan terbangnya lebih hebat daripada burung yang bersayap. Sekalipun manusia tidak memiliki sirip seperti ikan, tetapi manusia bisa mengarungi samudra luas dengan kapal. Kemana ia akan pergi? Itulah kehebatannya revolusi industri itu. Dan semakin bertambah, semakin hari zaman semakin berubah. Terjadi revolusi industri 4.0 sampai 5.0 hari ini. Semuanya serba otomatis dan digital. Kalau dulu pesan disampaikan melalui burung dara atau burung merpati, ya, seperti pada zaman Nuh. Berkembang. Pesan disampaikan melalui surat yang dikirim melalui pos dan perangko. Dan uang dikirim melalui wesel. Tetapi zaman berubah. Sekarang sudah cepat. Pesan bisa kita kirimkan dan sampai kepada penerima dalam hitungan detik. WA, Messenger, dan media informasi lainnya. Telepon, video call, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk di 5.0 yang ditandai dengan era kolaboratif, dengan teknologi yang canggih, AI, dan robot. Begitu luar biasa. Ini perubahan yang kita alami. Berbeda dengan zaman-zaman yang dulu. Kita serba dimudahkan di satu sisi. Banyak hal yang ditolong. Kita banyak dibantu dalam banyak hal. Tetapi Amang dan Inang, banyak juga yang harus kita antisipasi. Sebab kemajuan zaman tidak melulu untuk kebaikan. Tetapi ada saja orang yang menyalahgunakan. Terutama di era internetisasi saat ini. Semuanya serba terkoneksi dengan cepat dan mudah. Bukan hanya kebaikan yang bisa kita lakukan melalui kemajuan zaman ini, tetapi juga kejahatan semakin luar biasa. Ada judi online, ada penipuan online. Mudah-mudahan dari antara kita di sini tidak pernah mengalaminya, kan? Sejujur dosong nih. WA yang dihacker, mengaku keluarga, mengaku teman, mengaku sahabat. Dan tidak sedikit yang tertipu.
Itulah kejahatan-kejahatan online. Game online, prostitusi online, dan lain sebagainya. Bahkan juga tidak sedikit orang yang tertipu dari belanja online. Di satu sisi kita dimudahkan, tetapi di sisi yang lain juga kita harus hati-hati. Karena itu Amang dan Inang dalam menyikapi perubahan ini dan memasuki era baru ini, firman Tuhan harus menjadi kompas bagi kita untuk menunjukkan kemana kita harus melangkah. Apa yang harus kita perbuat. Sekaligus menjadi filter, mana yang berguna, mana yang baik. Filter yang menyaring, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang membangun hidup kita. Dan mana yang jahat yang harus kita tolak dan kita lawan. Maka kita harus semakin membuka diri. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Ini menjadi ciri hidup kita. Yang terus merindukan firman Tuhan sebagai kompas. Seperti rusa yang selalu rindu akan sungai. Demikianlah kita. Yang selalu rindu dan haus akan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan itu. Dan ini yang kita imani Amang dan Inang. Bila tahun ini HKBP menetapkan tahun 2026 ini sebagai tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Ini sifatnya genting dan mendesak. Kita mau mengembalikan fungsi dan esensi keluarga kepada Alkitab, kepada apa semula rencana Allah pada keluarga itu. Sejak awal Tuhan menjadikan keluarga, mulai dari keluarga Adam sampai lagi kepada keluarga Yusuf dan Maria dalam kisah Natal itu, betapa keluarga itu memiliki peran yang sentral, menjadi garda terdepan, menjadi gereja yang pertama, Ecclesia Domestica, dan menjadi sekolah yang pertama untuk mengajarkan firman Tuhan bagi seluruh insan di tengah rumah tangga. Keluarga menjadi gereja yang pertama. Keluarga menjadi sekolah yang pertama. Karena memang keluarga adalah lembaga yang pertama yang diciptakan, yang dibangun oleh Tuhan. Itu keluarga Adam dan Hawa. Dan perintah untuk menjadi berkat bagi dunia dalam Kejadian 12 ini juga disampaikan melalui keluarga Abraham. Betapa pentingnya keluarga itu memiliki peran sentral. Maka ini harus kita kembalikan. Bagaimana keluarga kita di tahun 2025 ini menjadi model, menjadi gambaran gereja domestik. Di sana ada persekutuan, di sana ada pengajaran, di sana ada kasih, di sana setiap pribadi, anak orang tua bertumbuh dalam kasih, dalam iman, dalam kebersamaan. Itulah keluarga. Sehingga keluarga itu bukan sekedar tempat pergi dan kembali pulang. Atau bukan sekedar tempat makan dan tempat istirahat. Tetapi menjadi ruang belajar bersama dan bertumbuh bersama. Dan yang menjadi guru adalah orang tua. Dan yang menjadi imam adalah orang tua. Ini yang ingin kita kembalikan. Seperti apa yang dikehendaki Tuhan sejak semula melalui Alkitab. Yang kedua Amang dan Inang, bagaimana kita menyikapi perubahan zaman. Dan bagaimana kita menyikapi bersikap ketika kita memasuki era yang baru atau tahun yang baru. Dari firman Tuhan ini kita diutus pergi untuk menjadi berkat. Pergi untuk menjadi berkat. Dalam ayat 1 selanjutnya Tuhan berkata kepada Abram, pergilah. Lek atau leka dalam kata aslinya. Pergilah engkau, ini bentuk kata kerja imperatif perintah. Sehingga tidak bisa ditawar-tawar. Istilahnya kalau dalam dunia kemiliteran atau dalam dunia kepolisian, ya perintah itu siap laksanakan. Suka atau tidak suka. Pas atau tidak menurut perasaan kita. Tapi kalau sudah komandan atasan yang perintahkan, siap laksanakan. Itulah prajurit yang baik. Maka ini juga berlaku dalam teks ini. Pergilah engkau.
Kata ini merupakan kata yang sangat penting dalam Alkitab. Mari kita lihat Amang dan Inang. Ketika Musa sudah mulai mengalami kemakmuran, hidup yang mapan, hidup yang nyaman di Midian, Tuhan datang dan berfirman kepada Musa, pergi, kata Tuhan, tinggalkan Midian, pergi ke Mesir, pimpin umat saya. Ketika Elia bersembunyi di gua karena dia takut dan putus asa karena ancaman Isabel, istri Raja Ahab, apa kata Tuhan? Pergi dari gua ini. Pergi. Dan ini juga diperintahkan Yesus pada murid-murid dan juga bagi kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Maka Amang dan Inang, kata pergi ini berarti bergerak, berjalan, dinamis, tidak stagnan, tidak mandek, tidak loyo, tidak statis. Istilahnya mau di atak-atak atau emak nasional Somalima, langsung nih beto. Nasional Somalima. Atau yang lebih parahnya bukan seperti yang sering kita dengar. Namasa digaga ursa, bayi namasa ini udah bukan sekedar demikian. Atau yang lebih parah lagi, songon air payu tihut, rurak terbawa arus dan mengikut arus. Bukan. Orang Kristen itu mesti keluar, pergi, bergerak, dan dinamis bergerak maju. Dan ini perintah ditujukan bukan hanya kepada orang muda yang energik, tetapi kepada seseorang yang sudah usia ujur 75 tahun. Terkadang tidak rasional. Tetapi inilah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Abraham. Bahwa dia harus pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi Amang dan Inang di awal, yang lazim itu orang pergi atau pindah dari tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Dari tempat yang kurang menyenangkan ke tempat yang lebih menyenangkan. Itu yang lazim dan itu yang biasa. Tetapi kelaziman ini tidak berlaku bagi Abraham. Kalau menurut ukuran manusia, Abraham ini meninggalkan yang terbaik. Ya, hidup sudah mapan. Bahkan di Haran itu mereka lah yang paling kaya. Bukan hanya punya harta benda tetapi juga punya pekerja. Adong do akan aposona, ada hambanya. Itu membuktikan bahwa mereka itu orang yang mapan dan orang yang makmur. Sehingga panggilan untuk pergi ini, perintah untuk pergi ini merupakan sesuatu hal yang sulit dilakukan. Sulit. Coba kita bayangkan Amang dan Inang. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang sudah pas. Sesuatu yang sudah memberi rasa aman, rasa secure bagi kita, rasa tentram. Sulit meninggalkan ini. Tung baju pakyatai piate, mulu ngacocok ta pakyatai akai nangate. Senang dah hola no pakyo. Kan itu. Ala ngacocok pinakke. Kan itu hera permaisuri mebe memakyon. Nang pengahira matua ali abaga binerang cocok tu iba. Unang banyak omanya pinakke. Apalagi adong akka ulaun na piting omanya pinakke. Dangalan yargana. Tapi kita sudah klop dengannya, sudah cocok dengannya. Tetapi bukan itu yang dipilih oleh Abraham. Justru Abraham meninggalkan semua yang memberikan kepadanya rasa aman, rasa secure dan rasa nyaman dan tentram itu. Dan ia memasuki situasi yang sama sekali tidak diinginkan oleh manusia. Apa itu? Ketidakpastian. Dia pergi, dia keluar dari rasa yang sudah pasti. Pasti tentram, pasti aman, pasti nyaman. Oh, semuanya sudah ada, hanya anak yang belum ada. Hampir semuanya sudah terpenuhi. Dia pergi keluar kepada situasi yang tidak pasti menurut ukuran kita dan menurut ukuran manusia. Karena memang salah satu hal yang paling tidak kita inginkan dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Odono sugoroha. Adigam may to boy jalon nami. Hepeng na pinijam mi. Ay mada ito, jolodong mahepeng. Adigan. Dang taon o ba taon naro? Dang taon naro ba taon naro ni musi? Kan odo mabes sugoroha. Kan itu.
Adiga mobil paula komeda, sepatu na pinijami. Ang lo maju dia wida. Terus kapan bang abang mau menikahi aku? Lihat nantilah. Coba kalau naposo perempuan seperti itu, yang sedang pacaran, sudah mau ajak nikah, terus laki-lakinya nggak kasih kepastian. Kapan sih bang kita nikah? Kapan abang nikahin aku? Lihat nantilah dik. Tunggu terkumpullah dulu si Namot ini. Kapan terkumpulnya? Orang you main judi online terus. Kapan terkumpulnya? Kan tidak pasti kan? Tentu ini tidak menyenangkan bukan? Tidak menyenangkan. Yang kita mau adalah kepastian. Siapapun kita. Kita suka dengan hal-hal yang pasti. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak pasti dalam hidup ini. Sekalipun mungkin kita sudah bekerja, tetapi ada lowongan yang lebih pasti dan menjamin. Dan karir kita di sana bisa dijamin dan dipastikan, kita pasti akan resign dan berpindah ke sana. Sipata nama ngulup pesong nido yang berhubungan ini juga seperti itu. Danga dong kepastian siana matai, nga 5 tahun. Lalak song-song ni. Ujungnya silingku menatai. Arang pasti ho, lebih pasti do silingki hokonin na kan. Saya bulan do piao silingku do tiba nang etor tebe baju ni ba inna rupani. Gabi silingku me bana. Nang pedang dang si tongak kana si songoni. Tetapi kita butuh kepastian. Tetapi amang dan inang itulah yang dituntut dari kita ketika kita berhadapan dengan sebuah perubahan. Dengan sebuah babak yang baru. Yaitu sikap berani meninggalkan apa yang selama ini begitu kita cintai. Apa yang selama ini kita genggam erat. Apa yang selama ini memberi kita rasa aman. Seperti Musa di Midian, seperti Elia di gua. Kita harus pergi keluar. Venture to the unknown. Melangkah dari yang pasti menurut manusia kepada yang tidak pasti menurut manusia. Inilah keberanian itu. Inilah maksud kata pergi itu. Sulit ya, berat ya. Karena memang nilainya mahal. Apa nilainya? Apa harganya? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Namamu akan menjadi masyhur. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi menjadi berkat. Sanggupkah dunia memberikan ini pada kita? Inilah nilainya. Inilah harganya. Teramat mahal. Dunia tidak sanggup memberikan itu. Nama yang masyhur. Dan terbukti sampai hari ini. Dan sampai kekal selama-lamanya. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Yang gua sangapun na di Portibio, damang salpudoi. Salpudo. Kan itu. Dangdung mati hita salpu. Mangulu pebudo salpu. Holat dang adong bedi hita. Ebes na mahalak mamereng. Tiki godang do hita. Gudang madongan nang ale-ale. Gudang matodong. Dung dang adong. Budi tak bereng ulun. Nang pedang sesongoni terus. Ali adong do na songoni. Keberanian Abraham sulit berat ya. Tetapi Abraham pergi dan melangkah. Luar biasa. Maka amang dan inang sekalipun tujuan belum pasti menurut ukuran manusia. Tetapi di dalam Tuhan ini menjadi pasti. Pasti. Kalau menurut kita dan menurut manusia, ketika Abraham meninggalkan Haran dan pergi ke tanah Kanan, belum pasti bagaimana nanti hidupnya di sana. Sementara di Haran sudah pasti, itu menurut ukuran dunia. Tetapi menurut Tuhan, ini bukan ketidakpastian, ini pasti. Maka Tuhan berjanji, engkau akan menjadi berkat, namamu menjadi masyhur, dan keturunanmu menjadi besar. Menjadi bangsa yang besar. Itulah kepastian itu. Apa yang kita ragukan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Oh tidak. Apa yang tidak bisa dikerjakan olehnya? Maka beranikah kita berjalan? Beranikah kita melanjutkan perjalanan kita di tahun ini? Sekalipun menurut kita tidak ada yang kita pegang. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Satu-satunya hanya Tuhan. Beranikah kita berjalan dan memasuki tahun yang baru dan era yang baru ini? Beranikah kita keluar? Eksodus.
dari apa yang selama ini, yang sudah kita pegang dan kita genggam, dan kita sulit untuk melepaskannya. Belajar dari Abraham. Abraham berkata, yes, saya berangkat. Dia memilih keluar dari Haran. Taat pada perintah Tuhan. Dan hanya bergantung pada Tuhan. Satu-satunya yang diandalkan Abraham adalah bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya dia pergi. Sebab dia percaya di dalam dan bersama Tuhan semuanya akan lebih baik. God is good all the time. Semuanya akan lebih baik pada waktunya. Dan setiap waktu akan menjadi baik bila Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini adalah percaya kepada Allah dengan taat melakukan perintahnya. Amang dan Inang, coba kita bayangkan seandainya kita di posisi Abraham. Manakah yang lebih kita pilih? Apakah kita tetap tinggal dalam zona aman dan nyaman ketimbang taat pada perintah Tuhan? Meninggalkan sesuatu yang lama. Meninggalkan hidup kita di masa lalu. Meninggalkan masa lalu kita. Dan ikut melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ada sebuah kisah anak-anak. Dia melihat dalam sebuah stopless ada uang yang cukup banyak. Uang harga 100 dan harga 50.000. Dan sangat menarik untuk diambil. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam stopless ini. Memang stopless ini bawahannya besar tetapi mulutnya kecil. Sehingga dia harus memaksa tangannya supaya bisa masuk. Dan dia berulang kali memaksa, akhirnya bisa. Dan ketika sudah berada di dalam toples, tangannya menggenggam begitu banyak uang itu. Dan dia berusaha mengambilnya. Dengan tangan menggenggam sebanyak-banyaknya. Ternyata tidak bisa keluar. Tangannya tidak bisa keluar dengan posisi tergenggam. Sampai dia menangis dan menyerah. Perlahan-lahan tanpa dia ketahui ternyata bapaknya melihatnya. Ayahnya melihat anak kecil ini. Lalu dia minta tolong kepada bapaknya supaya dia dibantu. Memecahkan stopless bukan menjadi solusi. Tetapi apa kata ayahnya? Nak, cobalah lepaskan yang kau genggam. Lepaskan genggaman tanganmu. Sebagaimana ketika tanganmu masuk tanpa menggenggam, maka tanganmu akan bisa keluar dari toples ini. Benar. Ketika anak ini melepaskan genggamannya, melepas uang itu, dan tangannya seperti ini kembali, maka tangannya bisa keluar dari dalam stopless. Dan dia bisa melakukan banyak hal. Amang dan Ninang, seperti itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Terkadang melepaskan masa lalu itu betapa sulit. Banyak orang yang gagal move on. Sulit dan berat untuk melupakan masa lalu. Meninggalkan masa lalu. Meninggalkan apa yang sudah kita anggap memberikan kita nyaman, aman. Sulit rasanya keluar dari zona aman ini. Tetapi belajar dari Abraham dalam ayat 4 itu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dan ia sampai di tanah Kanan dalam ayat 5. Memang tidak ada kata percaya di sana. Abraham percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada kata percaya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tetapi bentuk dan bukti dari kepercayaan Abraham kepada Tuhan dinyatakan dalam ketaatannya. Dia pergi sesuai dengan perintah Allah. Sehingga percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar rumusan iman, melainkan perbuatan yang taat kepada kehendak Allah. Sehingga Mang dan Inang, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana supaya hidup ini menjadi berkat? Maka harus dimulai dari kesetiaan mendengar firman Tuhan. Ketaatan melakukan perintahnya. Dan keteguhan iman untuk tetap bergantung kepadanya. Sekalipun di tengah situasi yang sama sekali tidak kita mengerti. Sebab kita percaya hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kepastian. Dan janjinya adalah ya dan amin. Kalau sudah Tuhan yang memanggil, kalau sudah Tuhan yang perintahkan, kerjakan, lakukan, dan setia. Jangan pernah kembali. Itu yang Tuhan inginkan dari Abraham dan dari kita semua. Itu sebabnya Tuhan memanggil Abraham dari Haran. Tuhan tidak mau lagi Abraham kembali ke Haran. Kembali ke masa lalu. Berangkat ke tanah Kanaan.
ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan itu juga Tuhan mau dari kita. Tuhan tidak mau kita terlena di tengah-tengah dunia ini. Tujuan kita bukanlah tanah Haran. Tujuan kita bukanlah dunia ini. Tujuan kita adalah tanah Kanaan yang baru, yaitu surga yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Maka teruslah melangkah, bergerak dan maju. Sekalipun sulit dan sangat berat, tetapi bersama Tuhan kita tetap disertai dan diberkati. Sebab hanya dengan hidup yang setia dan taat serta bergantung kepada Tuhan, dengan cara itulah hidup kita ini bisa menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, Tuhan yang maha baik dan teramat baik bagi kami. Yang telah memperkenankan kami menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Terutama lewat firman-Mu, sabda kebenaran yang Tuhan telah perdengarkan melalui hamba-Mu dalam ibadah minggu pagi ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Betapa kami istimewa di hadapan-Mu. Sama seperti Abraham, kami adalah manusia yang memiliki kelemahan, yang ringkih dan rapuh. Tetapi di dalam Kristus Engkau memilih kami untuk menjadi berkat. Bukan karena kuat dan kehebatan kami, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan kepada kami. Maka oleh firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang telah Tuhan curahkan berdiam di dalam diri kami terus dituntun, diajar untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi gereja yang taat, yang pergi keluar, yang terus bergerak maju berjalan, mengerjakan misi dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Betapapun kelemahan dan ketidakberdayaan kami, tetapi seperti hamba-Mu Abraham kami percaya Tuhan memampukan kami sebagai orang tua menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi guru dan menjadi imam yang senantiasa mewariskan iman dan firman-Mu kepada anak-anak kami. Menjadi berkat juga di tempat di mana Tuhan mengutus kami bekerja. Menjadi berkat juga di mana Tuhan mengutus kami menjadi anggota jemaat. Sebab kami percaya kehadiran kami bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan yang mengutus dan Tuhan memberi rencana bagi kami, agar kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat, dan oleh kami setiap orang di sekeliling kami menjadi Tuhan berkati. Karena itu kami percaya Tuhan pakai kami lebih luar biasa lagi di tiap-tiap pekerjaan dan di tiap-tiap keluarga kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu dan memberikan hati yang terus rindu akan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengutus kami semua dari tengah-tengah gereja-Mu ini kembali ke tempat kami bekerja dan kembali ke rumah kami masing-masing, penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Sehingga hari-hari hidup kami, betapapun besar dan beratnya pergumulan kami percaya, karena Tuhan telah mengutus kami dari rumah-Mu ini dengan firman-Mu dan dengan berkat-Mu, kami dimampukan untuk menjalani dan menghadapi setiap tantangan dan setiap pergumulan. Dan kami hadir di mana Tuhan mengutus kami menjadi berkat. Bapa di surga, kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu kepada saudara-saudara kami, terkhusus jemaat-Mu yang tengah berduka oleh karena kekasih, suami, orang tua yang sangat mereka kasihi telah lebih dahulu meninggalkan mereka. Berdoa untuk keluarga Inang Rindang Boru Panjaitan yang telah ditinggalkan Amang Sintua Jonggi Haryanja. Juga berdoa untuk keluarga Inang Boru Manulang yang telah ditinggalkan Amang Juluber Simamora. Dan juga untuk Inang Oktavia Boru Tamba yang telah ditinggalkan Amang Jepri Simamora. Kiranya Tuhan membalut setiap luka dan duka, menghapus setiap air mata. Tuhan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka tetap tegar, kuat dan terhibur, dan mohon belas kasih-Mu
untuk senantiasa menyertai dan memberkati hidup mereka, memberikan damai sejahtera dan kelimpahan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tengah-tengah pemulihan di keluarga. Tuhan memberikan kekuatan iman dan pengharapan. Tuhan berbelas kasih menumpangkan tangan memberikan kesembuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit beroleh kekuatan dan terutama kesembuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Memberikan kekuatan kepada yang lemah, terutama di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami begitu banyak pergumulan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan dan keluarganya untuk senantiasa memberikan terang dan hikmat, terutama memberikan hati yang tetap percaya di tengah luka dan pergumulan yang begitu besar, bahwa Dia tidak sendiri dan kami tidak sendiri menghadapi kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, untuk umur yang panjang yang Tuhan telah karuniakan, bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran, juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Betapa Tuhan baik, cukupkanlah kasih karunia-Mu bagi tiap-tiap kami. Tuhan tambahkan sukacita dan umur yang panjang serta kesehatan, memberkati tahun-tahun dan hari-hari kehidupannya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati gereja-Mu, seluruh pelayan dan jemaat-Mu tetap di dalam kuat kuasa Tuhan, agar kami dengan sukacita dan penuh kebahagiaan melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan pakai gereja-Mu HKBP Tangerang Kota ini melalui pelayanan para hamba-Mu untuk menghadirkan berkat-Mu, sehingga seluruh jemaat bersukacita dan bertambah-tambahlah orang yang percaya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Pakai juga waktuku
teruskan ayat 4. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Ayat 5. Jadilah kehendak-Mu, bangkit nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi bagimu, layak jadi bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kau